Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu CT atau Computational Thinking ya. Terutama pada topik 6 terkait dengan integrasi CT dalam mata pelajaran pada bagian sub eksplorasi konsep, yaitu kalau di eksplorasi konsep kan biasanya isinya hanya materi-materi saja ya untuk pendukung uh, berikutnya, materi berikutnya maksudnya. Nah, di sini ada bagian lembar kerja reflektif. Jadi ada dua jenis nanti, 0203 dan 0204 yang ada di video selanjutnya nanti ya, yang 0204. Di sini kita fokus ke bagian lembar kerja reflektif 0203 yang di dalamnya itu kita harus apa ya, ini mereview makalah atau jurnal terkait dengan bringing computational thinking to K-12, what is involved and what is the role of computer science education community. Itu dari jurnalnya Baer and Stevenson 2011. Jadi langsung aja ya, di sini sudah saya screenshotkan jurnalnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya di Google, langsung kopas aja judulnya, nanti keluar sendiri di Google Scholar ataupun di Science Direct gitu. Jadi intisari yang dapat diambil dari makalah itu yang pertama adalah CT. Itu adalah suatu cara berpikir yang dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi untuk permodelan data dan proses algoritma. Kemudian CT itu mengandung keterampilan yang penting dan relevan untuk masa depan di era digital dan dapat diterapkan pada berbagai bidang dan disiplin ilmu. Kemudian, penting bagi guru dan komunitas pendidikan komputer untuk mengembangkan program kurikulum yang memasukkan CT ke dalam pembelajaran siswa di tingkat kurikulum 2000, di sini K12 ya bilangnya ya. Kemudian CT dapat diajarkan melalui pendekatan interdisipliner, di mana mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris itu dapat saling berintegrasi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua itu kita suruh mengkaitkan antara makalah tersebut dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ya, masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu lembar kerja reflektif. Jadi di sini untuk konsep CT-nya ya, di sini mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data dari eksperimen, kemudian analisis data eksperimen, representasi dan analisis data itu merangkum data eksperimen, abstraksinya membangun konsep sebuah model, dan analisis dan validasi model, validasi terkait kebenaran sebuah model, otomatisasi menggunakan pembuktian, pengujian dan verifikasi, validasi dan membersihkan data, algoritma dan prosedur. Di sini melakukan prosedur eksperimen, kemudian dekomposisi persoalan, melakukan klasifikasi atas konsep yang telah dirancang, paralelisasi, menjalankan eksperimen secara serentak dengan parameter yang beda-beda, dan simulasi praktikum secara langsung bisa menggunakan praktikum secara virtual atau menggunakan virtual lab kayak gitu ya. Nah, di sini lebih spesifiknya untuk implementasi CT dalam mata pelajaran ya, karena saya dari jurusan kimia. Jadi yang pertama itu untuk sumber belajar, sumber materi ajarnya dulu. Di sini judul bukunya adalah buku siswa kimia untuk SMA kelas 11, karena saya mengambilnya itu babnya adalah larutan penyangga atau buffer solution gitu. Jadi untuk capaian pembelajaran di sini saya mengacu CP-nya itu dari itu ya, pemerintah. Jadi untuk pada akhir fase ini peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai dengan kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian, menerapkan operasi matematika dan perhitungan kimia, mempelajari sifat struktur interaksi partikel dalam bentuk berbagai senyawa, dan termasuk pengolahan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia, memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam kehidupan. Sorry ya, suaranya mau hujan. Jadi oke, saya coba untuk mengeraskan suaranya ya. Jadi ada dua elemen ya sebenarnya kalau yang kita tahu, itu ada pemahaman konsep kimia dan keterampilan proses ya. Jadi untuk CP-nya di sini peserta didik mampu mendefinisikan larutan penyangga, kemudian menjelaskan prinsip larutan penyangga, mengidentifikasi larutan penyangga. Kemudian keterampilan prosesnya yaitu ada mengamati, memprediksi, melakukan penyelidikan, mengevaluasi dan refleksi, dan mengomunikasikan hasil. Oke. Kemudian untuk TP atau tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendefinisikan larutan penyangga melalui data pengamatan hasil praktikum
virtual lab-nya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan prinsip larutan penyangga melalui aktivitas diskusi dengan benar. Kemudian di sini peserta didik mampu mengidentifikasi jenis larutan penyangga melalui aktivitas diskusi kelompok dengan teliti. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi pertemuan sebelumnya dalam kegiatan presentasi hasil karya secara terperinci. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan hasil diskusi secara benar. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran ya, terkait skenario kegiatan pembelajaran yang belum ditambahkan integrasi CT sebelumnya. Jadi untuk deskripsi aktivitasnya, peserta didik mampu mengidentifikasi larutan penyangga melalui aktivitas diskusi secara berkelompok. Itu sebelum dikasih CT ya. Kemudian skenario pembelajaran yang telah ditambah CT itu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis larutan penyangga melalui aktivitas diskusi secara berkelompok menggunakan virtual lab jam kolektif buffer solution. Kemudian asesmennya di sini teman-teman bisa lihat ada 4 komponen atau fondasi CT ya, komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya ini ya, terkait dengan berapa persen kira-kira asesmennya untuk penilaiannya. Di sini ada poin 4, 3, 2, 1 dengan masing-masing presentasi yang bisa siswa dapatkan. Misal siswa sudah paham capaian belajar yang ini, kira-kira siswa berapa persen yang paham. Nanti kita poinnya adalah mengikuti rubrik ini asesmennya seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Ditunggu video berikutnya. Kalau misalnya nanti ada tambahan nih komen ataupun ada saran masukan, boleh nanti tulis di kolom komentar di bawah ya, kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya aja, oke?